Baiklah, kita akan mencoba belajar bagaimana caranya menyambung yang dinamakan menyambung susu. Lihat, ini contohnya sudah jadi. Nah, ini batang di bawahnya adalah batang pohon durian yang kita sambung dengan pohon lai. Sekarang ini sudah jadi. Ya. Tapi kalau kita ingin membuat berwarna, ini akan kita tumbuhkan dulu tunas-tunas baru. Kalau orang Kutai bilang ini suli namanya. Setelah besar kita akan sambung susu namanya dengan pohon durian. Jadi nanti kalau dia berbuah, dia akan mempunyai dua warna. Di atasnya berbuah dengan buah lai, kemudian yang di bawah akan berbuah dengan buah durian. Nah, kita akan mencari durian yang sudah berumur puluhan tahun, yang sudah bisa produksi. Contoh, ini contoh sambung susu namanya. Artinya sambung susu ini pokok yang di bawah ini berasal dari bibit yang kita semaikan, kemudian baru kita sambung dahan yang sudah berbuah. Jadi antara itu, jadi ini sudah jadi satu pohon, satu pohonnya durian dan satu dahannya lagi adalah pohon lai. Jadi nanti akan dia lahir dua buah, dua warna. Lihat tuh daunnya tuh. Nah, ini daun lai, ini daun durian. Baik, kita akan coba praktekkan bagaimana caranya untuk menyambung susu. Baik, nah ini kita sudah jadikan ada dua cabang tunas baru yang keluar. Namun ini sudah tersambung dengan lai. Ini sudah jadi sudah. Ini pohon lai. Jadi akan kita sambung dengan ranting durian yang sudah produksi, sudah berbuah. Nih lihat pohonnya nih, umurnya sekitar 13 tahun sudah. Jadi nanti ini akan kita sambung, namanya sambung susu, hidup sama hidup. Satunya lagi akan kita sambung di sini, supaya nanti ini akan bisa tersambung. Jadi nanti di bawah ini akan berbuah dia buah durian dan di atasnya pohon lai. Kita coba praktek. Ya. Pertama-tama alatnya dia siapkan adalah plastik, nih bentuknya. Kemudian ini pisau, semestinya yang kita pakai adalah pisau khusus sebenarnya. Namun kita tidak punya peralatan yang sangat minim sekali, sehingga kita pakai ini namanya alat sapu rata. Baik, lihat dulu ya. Nah, ini contohnya. Nah, ini mula-mula kita buang dulu, kemudian kita gores. Gores sedikit, agak dilukai, potong. Kemudian ininya juga kita lukai sedikit supaya nanti dia kulit ketemu kulit dia akan bersambung. Nah, tidak usah banyak, jangan sampai terlalu tipis karena kalau tipis akibatnya akan patah. Ya, bisa dipakai kuku sedikit. Tuh. Nah, ini akan kita sambung. Posisinya harus tepat, jangan sampai nanti gagal. Nah, lihat tuh, truk. Nanti akan kita ikat. Sambung susu ini biasanya tidak pernah gagal, cuman satu penjagaannya adalah yang di larbek ini, yang tunas yang di larbek itu harus disiram terus, jangan sampai kekeringan. Kalau dia kekeringan maka matilah apa namanya ini tunas yang di bawah, jadi akan habis semuanya, gagal. Nah, lihat, tarik sini ya, tarik, ikat. Nah, baru dililit. Oh, mudah sebenarnya. Mungkin kira-kira 1 bulan atau lebih akan tersambung ini. Jadi nanti kalau sudah tersambung, maka di sininya harus dipotong.
Yang dari dahan ini harus dipotong kalau sudah tersambung. Tuh, mudah. Mudah dan praktis. Kalau di tempat kita di sini tidak bisa yang namanya okulasi. Kenapa? Karena faktor cuaca yang sangat panas, jadi tidak bisa untuk kolasi. Kolasi ini adalah menempel pada pokok yang sudah kita semaikan. Nah, tuh sudah jadi. Jadi nanti ini kalau sudah jadi, maka dia akan dua. Diikat supaya tidak bergoyang. Ini harus diikat. Kalau bergoyang nanti akan patah. Mungkin akan mengalami kegagalan ya. Nah. Kemudian satunya lagi, kita akan nanti bikin dua cabang. Nah, ini. Terserah lah, artinya yang mana suka boleh. Nah, ini harus sama ya, sama besarnya supaya nanti kulitnya akan ketemu. Tuh. Ini dilukai. Nah, ya, kita gunakan lagi alat apa namanya nih, sapu rata. Sapu rata ini maksudnya apapun kena, rumput pun habis, ayam pun kalau ada terpotong kalau pakai sapu rata ini. Nah, lihat tuh tunas yang di bawah. Nah, kemudian yang ini agak dilukai sedikit, kira-kira pas sampai ke isinya, buang kulit. Namanya kulitnya aja yang dibuang, supaya nanti kulitnya ini akan lengket ke sini. Tuh, lihat. Kemudian kita ikat lagi. Ini perlu hati-hati, kalau bukan ahlinya maka banyak yang mengalami kegagalan, sebab karena ini kan agak lemah batangnya, harus hati-hati. Nanti batang ujung padahan yang sudah berbuah ini akan tersambung ke tunas yang baru. Ya, kita ikat supaya jangan bergerak. Kalau sudah diperkirakan 1 bulan sudah menyatu, baru kita potong. Cara pemotongannya di sini. Jadi yang ini kita ambil, yang kita hidupkan. Yang ini tadi sudah terputus kan, sudah dipotong. Baik. Nah, sekarang ini contoh yang sudah kita lakukan. Mungkin kira-kira 1 bulan lagi akan bisa kita potong. Nanti kalau misalnya sudah kita tanam, batangnya ini paling diperkirakan seperti ya ukuran 15 cm lah atau lebih, dia akan berbuah. Mungkin buahnya nanti ini bisa sampai ke tanah. Kenapa? Karena kita mengambil dahan yang sudah berbuah. Nah, ini. Nah, kalau memang ingin apa namanya nih untuk menyambung dua,
nanti tunas durian misalkannya atau pohon lain yang sudah kita atau yang sama jenisnya yang sudah kita potong nanti akan tumbuh tunas baru. Inilah nanti yang akan kita sambung ke pohon yang sudah berbuah. Kenapa? Karena untuk mempercepat supaya pembuahan nanti dini atau cepat. Nah, sekarang kita praktek untuk sambung susu kleng.